Gitu. Kalau kamu ada di komunitas yang salah, akan menyesatkan kamu juga di luar sana. Tapi kalau kamu ada di komunitas yang benar, saya percaya besi menajamkan besi, kita akan saling menasihati sama kita. Dan pasti kita akan saling membangun dalam komunitas yang sehat. Dan membangun iman pertumbuhan kita. Amin. Saya kagum kalian sudah mulai kompak. Kemarin, mungkin dulu kalian cuek satu sama lain. Habis ibadah, pulang sudah. Tapi ayo, mari. Ini rumah kalian. Saya memaksakan kalian di masa muda sekali kalian memiliki hati. Makanya saya berulang kali, ayo mari kita bergandeng tangan, kerjakan apa yang Tuhan mau taruh dalam visi buat gereja ini. Ya, kita nggak usah lihat orang lain, tetapi saya lihat bahwa saya punya target yang besar buat di luar sana. Apa? Ya, kan? Mari kita harus bergandeng tangan, bersatu. Karena kalau kita hanya datang ke sini sebagai simpatisan, kita ngambil bagian, sulit buat kita mau berbuah di luar. Gitu. Dan saya selalu katakan, saya promosi kalian di luar. Ya, di dalam proses kalian, dalam proses pertumbuhan iman, tapi saya tetap promosi kalian, supaya saya juga benar-benar fokus untuk mendidik kalian, memuridkan kalian menjadi seorang pemimpin ke depan. Karena kami ada waktunya, kami punya masa-masa waktunya stagnan juga. Habis kita lelah fisik, ditelan oleh waktu. Dan siapa yang melanjutkan ini semua? Kalian. Makanya saya dorong kalian, ayo punya hati melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya, mungkin kalian ada dulu yang belajar dari masa-masa lampau. Belajar dari orang-orang lain yang sudah kita tahu, anak-anak kita yang dari daerah yang ada di Ponti, yang gimana berulang kali saya ngomong gagal mereka. Dan saya bilang tadi, di rumah saya, kalau yang tinggal berhasil. Tapi kalau memberontak, membantah, hancur hidupnya. Berapa orang, saya kasih contoh di rumah, baik, dengar-dengar, berhasil. Tapi kenapa ada yang hamil luar nikah, pulang, ya karena nggak mau dengar. Buktinya ada beberapa orang di rumah bisa, Kak Dewi, Kak Resa, yang lain, selesai. Mereka, cewek-cewek yang lain. Tapi ada yang dari daerah yang sama di tempat Dwi, tinggal dengan saya, orang tua lebih percaya, kita kasih aturan, nggak mau dengar. Baru 1 bulan, melawan, memberontak, nggak mau dengar, lapor orang tua, ambil keputusan, kos, nggak mau diomongin. Ya, 2 bulan kemudian, gagal berhenti kuliah, hamil. Berapa? Ada 2 orang begitu dari Melio. Maaf kata, saya sebut, ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Ya kan? SMA, dua-duanya, 1 SMA, 1 kuliah, begitu. Karena nggak mau dibentuk, gitu. Kita tahu kita manusia yang nggak sempurna, tapi jangan jadi alasan manusia yang nggak sempurna itu menjadi alasan alibi kita untuk mau hidup terus dalam dosa. Saya juga pernah brengsek juga seperti kalian, saya juga pernah gagal juga. Tetapi bagaimana saya mau terus kegagalan itu, saya tidak mau diam di dalam lubang kegagalan itu. Saya mau belajar keluar dari lubang itu. Itu aja tujuan saya. Saya marah kalian, saya bentak kalian, saya kadang-kadang kesal. Saya marah cuma satu, bukan karena iri, benci sama kalian. Tapi kemarahan saya percaya bahwa Tuhan tahu di mimbar ini, kemarahan saya adalah kemarahan penuh kasih. Supaya apa? Membentuk karakter kalian menjadi lebih baik. Walaupun keluarga, walaupun bukan keluarga, nggak ada saya membanding-bandingkan di mata saya. Lini Daniel, sepupu. Pernah marah, sampai 1 bulan tidak mau sembahyang, marah. Saya nggak pernah pilih kasih. VP yang pernah di rumah, kadang marah, nangis saya lihat, naik sampai lantai atas, nangis, saya tahu saya. Tapi itu saya mengejarkan kasih, supaya pembentukan menjadi bagian dari ibarat bentuk kalian menjadi lebih baik. Daniel sampai tersinggung, telepon, matikan handphone, cerita, nggak apa-apa. Tapi itu kan untuk kebaikan dia sebenarnya saya. Semua yang saya buat untuk kebaikan. Nggak ada kemarahan saya yang mengandung unsur kebencian. Tapi kalau kemarahan saya mengandung unsur kebencian, benar-benar durhaka saya. Dan benar-benar, ya nggak layak saya disebut seorang hamba Tuhan. Kita saling clash ada, problem masalah ada, saling gesekan itu wajar. Untuk memproses setiap karakter kita menjadi lebih baik. Amin. Saya bilang ini tempat pembentukan, tempat ini. Maaf kata, kalau kalian gereja lain nggak ada yang simpatisan kalian ke gereja, orang nggak peduli dengan iman kalian. Mau datang nggak pulang. Dia tahu cuma mau persembahanmu, kehadiranmu.
Tetapi dia nggak mau peduli sampai kepada sisi kerohanianmu, imanmu nggak peduli, dia abaikan. Makanya saya nggak pernah memaksa anak-anak sini, silakan. Dan ada beberapa orang yang lebih suka kepada gereja di Kota Baru, yang jongkrik-jongkrik balik-balik karena gedungnya mewah, soalnya wow, lightingnya wow. Tidak apa-apa, silakan, itu urusan iman kalian. Tapi nggak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Hanya ibadah, hanya cari seremonial. Tetapi tidak cari ibadah yang memberikan perubahan hidup. Itu nggak ada. Maka saya bilang, kalau dia gagal sungguh-sungguh kenal Tuhan, maka saya bilang gagal juga masa depan orang itu. Gitu loh. Kita seburuk apapun hidup kita, kalau kita meletakkan hidup kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti berubah hidup kita. Amin. Saya percaya itu. Karena kita nggak bisa menuntun orang untuk berubah. Kita nggak bisa memberikan orang untuk berubah. Yang bisa merubah seseorang hanya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari biarlah